Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elsifa, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di program Opsi, obrolan penuh inspirasi. Bersama saya tentunya Ais Budi yang akan memandu obrolan kita pada hari ini. Dan kali ini spesial talk show dengan Institut Ashifa. Dan tentunya kami sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di tempat kita. Dan tema yang akan kita ambil pada hari ini yaitu tentang bagaimana sih memilih institut yang baik, dan tentunya di sini juga masih bingung kuliah di kampus Islami. Institut Ashifa adalah pilihan yang tepat. Insya Allah dalam waktu 60 menit ke depan saya akan menemani sahabat El Sifa untuk spesial talk show bersama Institut Ashifa. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah hadirkan narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Wakil Rektor 1 Bidang Akademik di Institut Ashifa. Dan kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Agus Supriyatna, BAMED, PhD. Assalamualaikum Ustadz Agus. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat, baik. Apa kesibukan hari ini nih? Ya, seperti biasa, mengajar dan lain sebagainya. Alhamdulillah luar biasa. Ini mendengar Institut Ashifa ini saya langsung teringat Ustadz Agus nih. Alhamdulillah ya. Bisa digambarkan dulu nggak kira-kira Institut Ashifa itu seperti apa, dan mungkin teman-teman sahabat El Sifa di luaran sana masih belum tahu gitu kira-kira seperti apa Institut Ashifa. Baik, terima kasih sahabat El Sifa semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dan bisa membahas ya, berkenalan dengan Institut Ashifa ya. Jadi bagi teman-teman sahabat El Sifa juga pemirsa yang belum mengenal Institut Ashifa itu seperti apa, jadi Institut Ashifa ini kalau kita dengar sebelumnya, itu adalah alih bentuk dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Ashifa atau STIQ Ashifa. Ya. Alhamdulillah sejak tahun ini kita diberikan amanah lebih untuk bertransformasi menjadi sebuah institut ya. Dan alhamdulillah sekarang juga prodi-prodinya sudah bertambah. Alhamdulillah. Ya. Baik Ustadz, ini kita akan bahas lebih banyak lagi berkaitan dengan Institut Ashifa, dan nanti kita akan bagi 2 segmen, dan insya Allah nanti kita akan langsung bincang-bincang berkaitan dengan Institut Ashifa. Baik sahabat El Sifa, tadi kita sudah mengetahui sedikit berkaitan dengan Institut Ashifa. Ya, yang lokasinya ada di Subang ya Ustadz ya? Ya, kita berlokasi di Subang, di kampus Ashifa. Kita di kampus 4 saat ini. Di kampus utamanya ada di kampus Ashifa 4, di dekat atau di area Kumpai, Desa Kumpai, seperti itu. Iya. Baik, alhamdulillah. Nah, Ustadz, di sini kan kita akan sedang membuka pendaftaran ya, periode pendaftaran di gelombang pertama. Betul. Dan tentunya di sini banyak calon mahasiswa nih yang masih bingung memilih kampus nih. Nah, sebenarnya seberapa penting sih memilih kampus yang tepat untuk masa depan itu? Baik, Kang Ais, jadi dan juga pemirsa semuanya, tentu juga kita termasuk saya dan Kang Ais juga pemirsa semua mungkin pernah merasakan ya, bagaimana memilih kampus gitu ya. Sebagian orang hanya sebatas ikut-ikutan gitu ya, atau hanya termakan promo itu ya, promosi kampus gitu, atau hanya sebatas ikutan tren gitu ya. Sementara yang namanya kampus itu kita tidak sembarangan. Jadi ibaratnya memilih kampus itu ibarat memilih istri, calon istri gitu. Luar biasa, Masya Allah. Jadi kita harus benar-benar, karena ini adalah investasi jangka panjang. Betul. Karena dengan kita menentukan atau memilih kampus itu, dia akan bisa jadi penentu masa depan kita. Gitu, baik itu dengan karir kita, mindset kita, pola pikir kita, itu berawal dari kita memilih kampus. Seperti itu, betul sekali. Luar biasa sekali ya, ini analoginya sebagai seorang istri nih ya. Alhamdulillah nih, untungnya saya udah beristri nih ya. Jadi pilihannya udah tepat. Nah, seperti itu ya sahabat El Sifa. Dan ada pertanyaan lagi nih.
kira-kira nih apa yang membedakan kampus Islami dengan kampus pada umumnya? Kira-kira perbedaannya di mana sih, Ustaz? Baik, setiap kampus memang memiliki visi dan misi masing-masing Iya, tentu saja, oke. dan tidak, semua pasti memiliki visi misi yang bagus, gitu ya. Mhm. Setiap kampus, mau itu, kampus Islami Mhm. ataupun, yang kampus umum Mhm. gitu ya. Namun ketika ditanya apa kelebihannya gitu ya, Mhm. kenapa sih harus ada kampus Islami? Tentu saja yang ditawarkan oleh kampus Islami adalah bukan hanya sekedar pencapaian akademik saja. Mhm. Fokus kita tidak hanya bagaimana, indikator capaian gitu atau standar kelulusan itu, diraih gitu ya, Iya. oleh seorang mahasiswa, tapi juga bagaimana caranya mereka, memiliki nilai gitu, Iya. nilai-nilai, spiritual ya, memiliki nilai adab yang oleh kampus Islam ini ditanamkan. Jadi Oke. kata kuncinya adalah, nilai dan, budaya pendidikan yang dibangun di kampus Islami. Jadi setiap, Oke. kampus Islam itu, tentu saja selain menawarkan juga, akademik, Mhm. mereka juga, fokus pada, pembinaan karakter, adab, juga pembiasaan dalam hal-hal, kebaikan seperti itu. Oh, Masya Allah luar biasa. Dan tentunya STIQ lah gitu kan, Institut Asy-Syifa ini menawarkan sebuah lingkungan yang benar-benar kompleks yang bisa kita katakan seperti itu. Karena sudah ada di dalam Yayasan Asy-Syifa yang notabene di Yayasan Asy-Syifa itu terkenal dengan hak tahfiznya seperti itu. Insya Allah, Insya Allah ya. insya Allah. Oke, nah lanjut nih ada pertanyaan yang ketiga nih. Kampus Islami sering jadi pilihan. Mhm. Tapi apa sih indikator kampus Islami yang benar-benar kualitas itu seperti apa? Baik, setidaknya banyak ya indikatornya. Iya, Mungkin, oke. kalau kita bahas panjang lebar, tidak cukup satu Ya, podcast kayaknya ya, nggak bakalan selesai ya hari berseri-seri ini ya. ya, berseri-seri ya. Kita bikin, ambil atau 3 ini aja, Iya, oke. 3 indikator utama. Yang pertama adalah tentu saja kualitas akademiknya, ya. Mhm. Memiliki kualitas akademik, memiliki kurikulum yang jelas, Oke, ya. itu yang Jadi paling utama. kurikulum yang jelas, senafas dengan, standar nasional pendidikan kita, pendidikan Mhm. tinggi di, Indonesia, Mhm. juga senafas dengan tentu saja, apa yang dicita-citakan oleh, para, ulama gitu ya. Mhm. Kalau, juga kita seiring sejalan dengan apa yang sudah dicanangkan oleh, pemerintah kita gitu Iya. ya dalam aspek agama Islam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya selain nilai-nilai, akademik dan kualitas kurikulum juga, adalah terkait dengan dosen-dosennya. Mhm. Dosen ini juga menjadi faktor, indikator yang, utama di mana mereka juga dituntut menjadi teladan dalam Betul. aspek penerapan nilai-nilai yang ditanamkan oleh kampus. Mhm. Tentu saja selain, itu, selain, kualitas, pendidikan atau kualitas akademik, kemudian dosen, juga yang tidak, kalah pentingnya adalah bagaimana, kampus ini memberikan, fasilitas ya, memfasilitasi dengan program-program maupun, fasilitas-fasilitas fisik yang menunjang terkait dengan, pencapaian-pencapaian mereka dari aspek, perilaku, dari aspek, akademik, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya sahabat Elsifa. Dan ini sudah dijelaskan tadi gambaran bagaimana sih Institut Asy-Syifa itu memberikan sebuah fasilitas ya terutama ya, baik itu dari dosennya maupun Mhm, fasilitas dan mhm, dari yang lainnya. Dan kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya di sini nih. Kira-kira nih Ustaz, mhm. seberapa besar pengaruh lingkungan kampus terhadap pembentukan karakter mahasiswa tersebut? Masya Allah, kalau ini sangat 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 besar ya, Sangat besar berarti sangat ya? sangat besar. Mhm. Jadi, eee, lingkungan kampus ya, itu sangat sangat mempengaruhi terkait dengan, masa depan daripada mahasiswa tersebut, Mhm. khususnya baik itu karakter ya, Iya, kedisiplinan, betul. budaya, pendidikan, itu, sangat-sangat, dipengaruhi diantaranya oleh, sejauh mana kampus itu berkomitmen menghadirkan, Mhm. nilai-nilai kepada para
para mahasiswa. Sehingga ketika kampus mampu menghadirkan nilai-nilai yang bisa menunjang mereka untuk mengembangkan diri, kemudian juga menanamkan nilai-nilai kepada mereka, tentu ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kehidupan, termasuk juga bukan hanya terkait dengan perilaku, bisa jadi ini akan berpengaruh nanti kepada mereka di karir gitu ya. Ketika seorang ingin berkarir, akan bekerja di suatu tempat ya, tentu saja hasil-hasil kedisiplinan, hasil-hasil didikan ketika dijalani menempuh pendidikan di kampus itu akan sangat berpengaruh terhadap dunia kerja mereka kelak. Sehingga ini pemilihan kampus terkait dengan karakter ini sangat-sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali. Betul. Dan pengaruhnya itu sangat besar ya, Ustadz ya? Sangat-sangat besar. Sangat besar. Oke, baik, luar biasa sekali nih. Nah, mudah-mudahan nanti sahabat Elsifa yang ingin memilih kampus dan juga jurusan itu tidak salah pilih tentunya, dan tempatnya juga tidak salah pilih juga tentunya. Nah, Institut Asyifa jawabannya. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang pengaruh lingkungan kampus ya yang terhadap pembentukan karakter mahasiswa. Di pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira nih dalam memilih kampus mana yang harus diprioritaskan? Apakah jurusan, fasilitas, atau lingkungan? Nah, ini kayaknya pertanyaannya lumayan berbobot. Nah, ini ya yang sering dipermasalahkan ya, di masyarakat umum. Kadang dilema gitu ya. Betul. Ini jurusannya diminati tapi kurang fasilitas. Ini fasilitasnya bagus tapi jurusannya tidak diminati. Begitu. Jadi pada prinsipnya ya ketiga elemen ini sangat penting. Ya. Sangat penting bagaimana jurusan, kemudian fasilitas, dan satu lagi terkait dengan lingkungan gitu ya. Itu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Namun ketika ditanya mana yang prioritas nih gitu ya, tentu saja kalau saran kami saran kami tentu pertama pilih jurusan yang diminati terlebih dahulu. Mengapa? Karena ketika kita memilih jurusan yang menjadi minat kita, itu akan mendorong motivasi kita untuk terus belajar. Jadi semangat lah belajarnya gitu ya. Kalau sesuatu yang kita sukai itu akan semangat untuk dijalani gitu ya. Tanpa menutup tentu saja itu ditunjang oleh fasilitas yang memadai, kemudian lingkungan yang mendukung terkait dengan pengembangan mahasiswa itu di jurusan yang dia dalami. Gitu. Jadi ini semuanya sangat berkaitan. Ketika ditanya mana yang harus prioritas, tentu saja ya jurusan apa yang menjadi minat Anda gitu ya. Ditanya ke mahasiswa gitu ya. Nah, ketika dia sudah menentukan jurusan, ini yang saya minati, dia akan memiliki motivasi untuk menjalaninya. Nah, kemudian itu tentu akan sangat optimal, akan sangat maksimal ketika tadi ditunjang oleh fasilitas yang memadai, kemudian lingkungan yang mensupport, lingkungan yang bisa menjadikan dia semakin melesat, semakin berkembang, dan seterusnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Tapi by the way tadi ngomongin jurusan nih. Nah, Institut Asyifa itu ada jurusan apa aja, Ustaz? Alhamdulillah sekarang kami diamanahi beberapa jurusan ya. Kami dulu ketika merintis, ketika diawali dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, kita hanya membuka satu program studi, yaitu Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu kami mengajukan prodi-prodi tambahan, dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan izin operasional untuk prodi-prodi tambahan tersebut. Gitu ya. Dan saat ini yang sudah dibuka prodinya yaitu prodi selain ilmu Al-Quran dan tafsir, kita juga ada manajemen bisnis syariah. Jadi teman-teman yang punya passionnya di bisnis nih ya, sama hitung-hitungan gitu hitung-hitungan itu bisa di MBS ini. Nanti gelarnya sarjana ekonomi atau SE. Ya. Kemudian selain MBS kita juga ada pendidikan bahasa Arab. Yang suka-suka bahasa Arab gitu ya. Ini kita bisa masuk ke PBA ya, pendidikan bahasa Arab.
Ini nanti gelarnya SPD. SPD ya, Oke, Sarjana SPD. Pendidikan. Jadi ini teman-teman yang punya kecenderungan bahasa atau kecenderungan ke dunia pendidikan ya, khususnya ke bahasa Araban, ini kita masuk ke PBA bisa. PBA. Ya. Oke. Kemudian selain itu kita juga ada namanya MPI. Apa itu MPI? Ya, Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen Pendidikan Islam. Jadi kalau apa namanya tadi PBA lebih ke Islam apa namanya fungsional sebagai guru lah nanti ke depannya gitu. Ini Oke. kalau MPI ini dia bagaimana menjadi memanage ya, bagaimana pendidikan Islam itu bisa jadi ini untuk para calon-calon pimpinan di sekolah-sekolah gitu ya, ini cocok gitu ya untuk mengambil jurusan ini walaupun ya secara gelar sama ya, sarjana pendidikan. Betul, karena ini di satu fakultas tarbiyah ya, kalau ada fakultasnya, ini fakultas tarbiyah juga, MPI dan PBA gitu ya. Dan mohon doanya, kita kemarin sudah divisitasi ya untuk apa namanya kelayakan kita membuka prodi S2. Ya, Masya Allah, luar biasa. Karena kita sudah meluluskan prodi IAT S1, maka ketika kita mengajukan prodi S2 untuk IAT, ya alhamdulillah apa namanya ada respon ya dari pemerintah, dan kemarin kita sudah menerima visitasi dari pihak Kemenag ya, dari pihak dalam hal ini diwakili oleh pihak Kopertais ya, untuk memastikan apakah kita sudah layak gitu ya, dan mohon doanya mudah-mudahan surat atau izin operasional untuk S2 ini sudah bisa didapatkan ya, dan insya Allah di tahun ini bisa kita buka ya. Amin, untuk S2. Wah, luar biasa sekali sahabat Elsifa. Ini ternyata diam-diam Institut Asyifa punya banyak jurusan juga, dan sekarang kita mau membuka S2-nya. Betul. Jadi banyak jurus kita ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara berkaitan dengan jurusan, nah kira-kira nih di selanjutnya, bagaimana sih cara menilai kurikulum kampus itu relevan dengan kebutuhan zaman, Ustaz? Kalau tadi kita sudah menyebutkan banyak jurusan, kira-kira sekarang bagaimana cara menilai kurikulumnya itu supaya relevan dengan kebutuhan zaman? Baik, di zaman sekarang ya tentu kurikulum itu harus senapas dengan dunia kerja sebenarnya. Betul. Karena apa yang nanti dipelajari kiranya itu bisa dipraktekkan dalam dunia kerja. Betul. Sehingga kalau kita melihat atau melihat indikator kurikulum seperti apa sih yang bagus, yang cocok buat kita, di antaranya adalah pertama, apakah kurikulum itu hanya sebatas teori atau juga ada apa namanya kurikulum prakteknya gitu ya. Iya, betul. Jadi tidak hanya sekedar tertutup di ruang kelas gitu ya, atau ada kegiatan praktek gitu ya di lapangan. Nah, ini yang juga harus dimiliki oleh sebuah kampus yang memiliki kurikulum yang baik gitu ya. Kemudian selain adanya apa namanya praktek terkait dengan teori-teori, juga terkait dengan penelitian. Ya. Penelitian. Karena perguruan tinggi tentu saja berbeda dengan dunia pendidikan dasar dan menengah. Betul. Ya. Di antara yang menjadi diferensiasinya adalah di mana dalam dunia perguruan tinggi itu ada namanya dharma perguruan tinggi. Ya. Jadi ada 3 tridharma ya. Ada tridharma perguruan tinggi itu yang pertama pendidikan. Ini semua dari semua jenjang tentu ada ini pendidikan. Nah, di perguruan tinggi ini ada selain pendidikan itu ada namanya penelitian dan ada pengabdian kepada masyarakat. Gitu. Nah, ini juga yang menjadi apa namanya menjadi nilai plus dalam sebuah kurikulum, ketika mereka tidak hanya fokus pada angka-angka akademik, tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga bagaimana apa namanya dunia penelitian itu juga menjadi perhatian gitu ya.
Terlebih juga dalam implementasi ilmu-ilmu yang didapatkan, penelitian-penelitian yang dilakukan itu bisa diimplementasikan ya, diinternalisasi pada prakteknya ketika mereka melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini juga sangat penting ya. Betul. Jadi terkait dengan praktek, kemudian perhatian terhadap tridharma perguruan tinggi, juga tentu saja yang tidak kalah pentingnya sejauh mana kampus tersebut atau kurikulum tersebut mengajarkan kepada para mahasiswa itu keterampilan-keterampilan yang mendukung dunia kerja mereka, baik itu keterampilan komunikasi ya, keterampilan leadership ya, kemudian attitude mereka seperti apa gitu, tetap diajarkan seperti itu. Dan ini tentu saja sangat penting ya didapatkan oleh para mahasiswa seperti itu. Oke, luar biasa ya. Tadi kita sudah mendapatkan jawabannya berkaitan dengan bagaimana cara menilai kurikulum kampus itu relevan dengan kebutuhan zaman ya. Dan tentunya insya Allah Institut Ashifa sudah menyediakan semua itu. Insya Allah. Insya Allah. Nah, dari mahasiswa ini kan ada peran penting dari dosen ya, Ustaz ya. Nah, peran dosen seberapa penting sih dalam menentukan kualitas pendidikan di kampus? Seperti yang disampaikan tadi di awal ya. Jadi sehebat apapun kurikulum, apapun kurikulum ya, ketika yang menjalani kurikulum itu bukanlah orang-orang yang kompeten, maka kurikulum itu tidak akan bisa dijalankan secara optimal. Nah, oleh karenanya dosen ini memiliki peran penting. Ya, memiliki peran penting dalam mengimplementasikan seluruh kurikulum yang sudah ditetapkan. Selain itu, para dosen juga tentu saja menjadi role model lah gitu ya, sebagai percontohan para mahasiswa bagaimana menerapkan atau menginternalisasi nilai-nilai, mengamalkan apa yang sudah dipelajari gitu ya. Sekaligus para dosen ini adalah teladan-teladan ya, teladan-teladan bagi para mahasiswa dalam memiliki adab gitu ya, memiliki atau menjalankan tata krama gitu ya. Pokoknya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya akademik maupun non akademik, dosen ini memegang peranan penting gitu ya. Terutama beliau ini atau para dosen ini adalah sosok-sosok yang ada di depan mahasiswa yang menjadi percontohan mereka seperti itu. Masya Allah. Insya Allah ya, dengan kita meneladani dosen khususnya gitu ya. Nah, pembelajaran di Institut Ashifa juga akan berjalan dengan lancar begitu. Betul. Nah, kira-kira nih Ustaz, apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan calon mahasiswa saat memilih kampus? Biasanya kan, wah saya udah masuk nih ternyata salah jurusan gitu. Nah, menurut pandangan Ustaz sendiri, kira-kira apa sih kesalahan umum yang sering dilakukan oleh calon mahasiswa dalam saat memilih kampus? Ya, paling umum sih guys, biasanya mahasiswa itu ikut-ikutan ya. Jadi kalau ditanya waktu SMA misalkan ya, mau kuliah kemana? Saya mau ke sini gitu ya. Ikut gitu ya. Jadi ikut-ikutan lah. Kemudian selain ikut-ikutan, misalnya mereka juga terlalu tergiur ya dengan promosi kampus-kampus yang sekarang menjamur gitu ya, tanpa mendalami lebih lanjut gitu ya. Nah, ini akhirnya menyebabkan mereka juga salah memilih gitu ya. Di samping juga mereka itu hanya mempertimbangkan gengsi. Jadi misalkan ini nih yang kampus yang bagus tuh ini nih gitu ya. Jadi kalau nggak ke kampus itu gak gengsi gitu. Padahal
Tidak seperti itu. Tidak Tadi seperti kembali itu. kepada kualitas ya kurikulum. Karena sekarang kan juga bukan hanya yang dituntut setiap kampus itu bukan hanya nama ya. Mereka juga tadi dituntut bagaimana nilai-nilai yang ditanamkan gitu. Karena betapa banyak juga kan kampus ya, tidak perlu disebutkan lah ya. Banyak kampus-kampus yang sudah besar tapi ternyata di lapangan juga banyak kasus-kasusnya gitu ya. Nah, itu menuntut mahasiswa tidak hanya mementingkan gengsi semata, tapi dalami gitu ya. Dalami seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya jawabannya. Nah, sebelum kita jeda break, ada satu pertanyaan lagi yang mungkin kita bahas pada segmen 1 ini. Yang ke-9 di sini, apa sih kira-kira tips sederhana supaya calon mahasiswa tidak salah pilih kampus? Ada nggak kira-kira dari Ustadz nih? Sebenarnya kalau tadi kita runut ya dari dalam menentukan prioritas ya, tentu yang pertama adalah identifikasi nih minat kita. Ini minat kita ini ditelaah dulu nih. Kita ini sebenarnya minatnya apa sih gitu ya? Atau cocoknya kemana? Atau nanti kita ini cita-citanya mau jadi apa gitu ya? Kita tentukan dulu minatnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah cari informasi sebanyak-banyaknya ya. Cari informasi sebanyak-banyaknya, jangan hanya mengandalkan medsos. Ya, kan sekarang ya kampus-kampus memang menggunakan sistem marketing ya, termasuk kampus kita juga gitu ya. Tapi ini bukan berarti para calon mahasiswa ini tidak mencari informasi lebih lanjut gitu ya. Jadi dengan kita seperti ini, diantaranya adalah mengenalkan kampus kita. Dan setelah itu bukan berarti sudah cukup dengan apa yang sudah disampaikan oleh kampus. Cari informasi gitu ya. Kalau perlu datang ke kampusnya. Gitu ya. Datang ke kampusnya. Gitu ya. Betul. Ada field trip lah gitu ya. Merasakan bagaimana suasana belajar di sana, bagaimana suasana akademik di sana gitu ya. Main silaturahim gitu ya, datang ke kampusnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah istisyarah. Apa itu istisyarah? Minta pendapat ke guru kita, orang tua kita gitu ya. Kita jangan kita pengen ke sini terus ngotot gitu ya. Kita nggak mau dengerin orang tua kita, nggak mau dengerin guru kita. Jadi istisyarah ini atau musyawarah ini juga penting. Itu sih saya kira 3 hal itu juga bisa jadi salah satu pegangan untuk para calon mahasiswa ya, supaya tidak supaya tidak salah pilih ya. Betul. Karena yang namanya penyesalan itu tidak ada yang di depan ya. Adanya di belakang. Adanya di belakang. Kalau di depan pendaftaran. Benar. Langsung daftar ke institusi Ashifa. Betul. Baik, Ustaz, luar biasa sekali jawabannya. Mudah-mudahan calon mahasiswa untuk Institut Ashifa ini tidak salah pilih kampus dan juga tidak salah pilih jurusan. Gitu. Nah, luar biasa sekali perbincangan kita di segmen 1 ini, dan nanti kita akan lanjutkan di segmen yang kedua. Tentunya setelah jeda pariwara berikut. Sebuah perjalanan besar dimulai dari nilai-nilai Islami. Berdiri pada tahun 2021, STIQ Ashifa hadir dengan misi utama mencetak generasi unggul berlandaskan pada nilai-nilai Al-Quran. Langkah awal ini dimulai melalui program studi ilmu Al-Quran dan tafsir yang pada tahun 2023 telah resmi meraih akreditasi baik dari BANPETI. Memasuki tahun 2025, institusi terus berekspansi. Kami menghadirkan program studi manajemen bisnis syariah sebagai jawaban atas kebutuhan ekonomi syariah global. Tahun 2026 menjadi momentum lompatan besar. Dengan hadirnya pendidikan bahasa Arab serta manajemen pendidikan Islam, STIQ resmi bertransformasi menjadi Institut Ashifa. Institut Ashifa membuka pintu bagi para intelektual muda melalui program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, manajemen bisnis syariah, manajemen pendidikan Islam, dan pendidikan bahasa Arab, serta dilengkapi dengan program magister S2 ilmu Al-Quran dan tafsir. Kedepan, dengan semangat akselerasi, kami menatap satu tujuan besar, bertransformasi menjadi Universitas Ashifa, menjadi Center of Excellence yang menyatukan kedalaman Al-Quran dengan kemajuan sains dan teknologi. Institut Ashifa siap menghadapi tantangan peradaban melalui integrasi sains dan teknologi berbasis Al-Quran.
Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa. Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Baik sahabat Elsifa, kembali lagi bersama Opsi, obrolan penuh inspirasi. Tentunya masih bersama saya Ais Setiabudi, dan kali ini spesial talk show dengan Institut Ashifa. Dan sudah hadir pemateri kita. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Ustadz Agus Supriyatna, BA.MED dan PhD, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Institut Ashifa. Dan kali ini di segmen yang kedua kita akan lanjut kembali untuk membahas berkaitan dengan institut. Nah, baik Ustaz, kita akan lanjutkan perbincangan kita pada hari ini. Dan tadi kita di segmen yang pertama kita sudah banyak membahas ya Ustaz ya. Betul. Ada bagaimana tips untuk memilih jurusan, dan juga bahkan untuk mengatasi kesalahan umum yang sering dilakukan calon mahasiswa dalam memilih kampus itu sudah seperti apa. Tadi kita sudah bahas. Nah, di segmen yang kedua ini mungkin kita akan lebih kenal lebih jauh berkaitan dengan institut gitu ya. Betul. Nah, kira-kira nih Ustaz, apa sih keunggulan utama Institut Ashifa dibanding kampus lain, khususnya sebagai kampus Islami? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kang Ais juga pemirsa semuanya, kalau ditanya apa sih keunggulan Institut Ashifa ya, tentu yang ingin kami tawarkan adalah keseimbangan antara akademik juga spiritual, dan nilai keagamaan yang dihadirkan tanpa mengabaikan kualitas calon-calon lulusan itu untuk bisa menjadi sosok-sosok yang kompetitif di dunia industri, di dunia kerja seperti itu. Dan ini kami hadirkan, kami tuangkan dalam kurikulum maupun dalam program-program yang ada di kampus seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah integrasi dan keseimbangan yang ada di dalam kampus, bukan hanya sekedar teori, tapi juga nilai-nilai dan praktek yang dijalankan atau diamalkan seperti itu. Wah, luar biasa sekali ini ya. Ini keunggulan utamanya Institut Ashifa ya. Dan tentunya dengan kita mengetahui Institut Ashifa yang lokasinya berada di Yayasan Ashifa Al-Khairiyah, yang notabene adalah lingkungan Hafiz Quran ya. Mudah-mudahan calon mahasiswa yang daftar ke Institut Ashifa juga terdampak gitu ya, terdampak berkahnya gitu. Terdampak positif ya. Terdampak berkahnya ya pasti. Betul, berkah ya. Baik, di pertanyaan kedua di sini kita akan lanjut. Bagaimana Institut Ashifa menggabungkan antara kualitas akademik dan pembentukan karakter mahasiswa? Itu kira-kira seperti apa, Ustaz? Baik, sebagaimana tadi disampaikan ya di segmen pertama, bahwa kampus yang baik itu adalah kampus yang tidak hanya mengedepankan bagaimana pemenuhan capaian kompetensi lulusan gitu ya secara akademik, tetapi bagaimana kampus itu juga mengkolaborasikan ya apa yang ada di dalam kurikulum, kemudian apa yang ada di dalam penelitian, apa yang ada di dalam pengabdian masyarakat, sehingga semua itu membentuk karakter mereka. Semua itu bisa meningkatkan dan mengembangkan kualitas keilmuan mereka tanpa kemudian hilang ya nilai-nilai akhlak yang harus mereka miliki ketika mereka terjun di dunia industri, di dunia kerja, dan terlebih mereka ini sebenarnya adalah agen-agen dakwah gitu ya di masyarakat itu. Jadi apapun nanti mereka profesinya gitu ya, mereka karena mengemban amanah dakwah ya dari Islam, setiap muslim itu adalah pengemban dakwah ya, apapun profesinya, apapun latar belakangnya, maka itu yang penting ya mereka miliki seperti itu ya. Betul. Dan ini juga
sangat-sangat dibutuhkan ya untuk masa depannya. Betul. Karena pembentukan karakter itu yang harus diutamakan dibandingkan yang lain Betul. gitu ya. Betapa banyak sekarang ya, tanpa menyudutkan kampus tertentu, betapa banyak sekarang kejadian-kejadian ya, mereka mungkin secara nama atau secara citra, tetapi kemudian ternodai mungkin oleh oknum-oknum mahasiswa yang mungkin ini adalah dampak dari pengabaian. Bisa jadi pengabaian dari nilai-nilai karakter yang seharusnya para mahasiswa ini dapatkan gitu ya, melalui kampus tempat mereka belajar, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Ini pembahasan kita semakin menarik nih Ustaz ya. Baik, sahabat Elsifa yang dimanapun berada, kita akan lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau tadi kita membahas tentang bagaimana Institut Ashifa itu menggabungkan antara kualitas akademik dan pembentukan karakter mahasiswa, di pertanyaan selanjutnya, sejauh mana kira-kira kurikulum Institut Ashifa sudah menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan dunia kerja? Kira-kira sudah sejauh mana, Ustaz? Baik, bisa dikatakan kurikulum kita ini kita upayakan selalu adaptif ya. Oke. Jadi sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan tuntutan kerja, sehingga tidak sebatas tadi nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri utama kita, tetapi bagaimana berkaitan dengan perkembangan teknologi juga menjadi salah satu fokus kita di kurikulum gitu, di mana para mahasiswa juga diajarkan bagaimana memanfaatkan teknologi-teknologi yang berada di hadapan mereka gitu ya. Dan ini tentu saja membutuhkan kerja keras kita gitu ya. Sehingga apa yang mereka dapatkan di kampus ya itu dari kurikulum yang kita hadirkan itu akan terasa gitu ya, akan terasa di dunia mereka nanti terjun ya, baik itu di masyarakat maupun di dunia kerja. Jadi kata kunci dari kurikulum kita ini selalu bersifat adaptif. Selalu bersifat adaptif. Betul. Dan kita selalu ada kalau misalkan kita ini ada siklusnya gitu ya. Siklus perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi ya, kemudian pengendalian, pengembangan gitu. Ini terus kita lakukan termasuk dalam kurikulum ini, seperti itu. Sejauh mana kurikulum ini bisa menghadirkan calon-calon lulusan yang nanti kompetitif lah di dunia mereka, seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali ya untuk kurikulum di Institut Ashifa yang insya Allah menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan dunia kerja ya. Baik, Ustaz, kita akan lanjutkan di pertanyaan selanjutnya. Boleh. Dari sekian banyak calon mahasiswa nih yang ingin kuliah, tapi juga punya aktivitas lain. Nah nih, kira-kira nih, bagaimana solusi fleksibilitas kuliah di Institut Ashifa? Baik, di Institut Ashifa ini alhamdulillah ya, secara perkuliahan bisa dibilang fleksibel. Ya. Walaupun sebenarnya kita menganut kurikulum blocking ya. Jadi kita blok gitu ya, secara perkuliahannya, tetapi memang secara pembelajaran kita lebih fleksibel. Kita ada kelas reguler. Ya, kelas reguler itu kelas pagi kita sebutnya. Kita misalkan kita plot di hari Senin sampai Kamis. Ya, dari jam 8 sampai jam 12 siang. Nah, kita plot itu perkuliahan di kelas reguler. Kemudian bagi teman-teman yang memiliki kesibukan, ya kita juga menyediakan kelas karyawan lah kalau orang nyebutnya ya. Kalau kita nyebutnya kelas Jumat Sabtu. Karena kebetulan pelaksanaan perkuliahan itu di hari Jumat dan Sabtu. Ya, jadi di hari Jumat dan Sabtu bagi teman-teman yang tadi ya ada keterbatasan waktu. Ya. Jadi mereka bisa memilih
waktu perkuliahan yang hanya di akhir pekan. Di akhir Ya, pekan. dalam hal ini Jumat, Sabtu. Oke. Dan apalagi sekarang kan lagi musim WFH ya, Oh, hari WFH. Jumatnya ya. Oke, betul. Jadi kalau dulu mau kuliah Jumat tuh harus ada Izin, keatasan izin. izin Kan keatasan. sekarang WFH sambil kerja, Oh, sambil kuliah ya. kuliah. Gitu. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ini juga tiada lain demi membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi teman-teman yang memiliki kesibukan lain selain belajar gitu, selain kuliah. Oke. Jadi seperti itu. Ya. Kira-kira masih ada lagi nggak kira-kira yang waktu, kan tadi kan sudah ada kelas reguler Betul, pagi, betul. ada kelas karyawan atau Jumat Sabtu ya? Ya, Jumat Sabtu Jumat itu. Sabtu. Nah, Kira-kira masih kita ada lagi sebenarnya kita memberikan peluang juga ada blended learning Blended atau learning. hybrid ya. Hybrid. Oke. Jadi di waktu-waktu tertentu kita juga sediakan kelas online Kelas gitu ya, online, kelas oke. online. Jadi para mahasiswa dan dosen di waktu tertentu itu mereka tetap bisa menjalankan perkuliahan. Jadi intinya fleksibel lah gitu Fleksibel ya. Jadi seperti Oke. itu. Jangan khawatir ini terbentur nanti biaya misalkan jangan khawatir. Jangan Ya. khawatir ya. Oke. Nah, kita belum ngomongin biaya nih. Oh, Kak. belum ya. Ya, kita spill dulu nih Spill. waktunya. Oke. Itu. ya. Jadi waktunya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Sahabat Elsifa dimanapun berada, ini sudah tadi di spill jurusannya ada, Mhm. kualitas di Institut Ashifa juga sudah ada, waktunya juga itu sudah spill nih. Betul, Ya, betul. tinggal nanti sahabat Elsifa nih giliran menentukan maunya daftar sekarang apa besok. Gitu. Dua-duanya daftar gitu. Iya. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini dari sisi biaya nih. Kalau tadi kita ngomongin masalah waktunya, dari sisi biaya sering jadi pertimbangan utama. Nah, apa saja sih kemudahan atau keunggulan biaya kuliah di sini, Ustaz? Baik, ketika ya pengalaman kami ya, Iya, oke. ketika mendengar Ashifa, Mhm. mohon maaf nih gitu ya, Iya. selalu diimage-kan, wah Ashifa mahal. Gitu ya. Ashifa ini biayanya tinggi gitu ya. Ternyata Ternyata dan coba ternyata, tebak di angka berapa di angka berapa? biaya perkuliahan kita gitu ya. Biaya perkuliahan kita itu di bawah 2 juta Di bawah 2 juta per bulan atau per semester? per Per semester. per semester dong. Iya. Oh, Masya Allah. Luar biasa murah sekali kalau gitu. Iya. Jadi kita ini 1,25 1,2 per semester, per semester. yaitu exclude UAS UTS. Jadi kalau sama UAS UTS mungkin di angka nggak nyampe 2 juta juga, Nggak nyampe 1,85. 1,85. Ya, 1,85 itu satu semester. Oke. Itu pun bisa dicicil. Bisa dicicil. Jadi misalkan, Wah, luar biasa. aduh saya nih biaya kuliahnya ngandelin gaji gitu ya. Oke, Misalkan oke. dapatnya tiap bulan, bisa cicil per bulan. Bisa dicicil. Gitu ya, bisa Oke. dicicil per bulan. Jadi ini image biaya mahal yang disematkan kepada kita ini tidak benar. Mhm. Ya, ini biaya kita insya Allah terjangkau, Mhm. bahkan kita memberikan fleksibilitas, dan tentu saja kita bersyukur berada di bawah naungan Yayasan Ashifa Al Khairiyah Iya. yang mana memiliki konsen juga terkait dengan dunia pendidikan. Masya Jadi, Allah, luar alhamdulillah, biasa. biaya seringan ini adalah Mhm. hasil dari subsidi yang dilakukan oleh yayasan kita tercinta. Masya Jadi, Allah, luar biasa. mumpung yayasannya masih baik, ayo manfaatkan kesempatan ini ya. Jadi biaya yang terjangkau ini dimanfaatkan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya. Ya mudah-mudahan ini semakin mengembangkan peran kita ya dalam Iya. rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan core dari yayasan kita kan juga selain dakwah dan sosial juga adalah pendidikan, seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali ya. Sudah fasilitasnya bagus, insya Allah ya. Ya. Dan biayanya juga terjangkau. Ya betul. Selain itu, Apa Kang lagi? Ais, mahasiswa kita juga memungkinkan untuk mendapatkan beasiswa. Beasiswa. Masya Jadi Allah. alhamdulillah kita beberapa tahun ini mendapatkan amanah ya Mhm. untuk mahasiswa-mahasiswa kita ada yang lewat jalur KIP, Mhm. KIP kampus ya, Mhm. KIP gitu ya. Mhm. Kita juga mendapatkan beasiswa juga dari beberapa lembaga mitra perbankan kita. Oke. Jadi ada beberapa mahasiswa kita yang mendapatkan
bantuan dana perkuliahan Dana seperti itu. perkuliahan. Dan apalagi sekarang pemerintah kita ini juga banyak peluang-peluangnya Betul, ya, betul, betul. banyak Banyak program peluang-peluangnya juga. dan tentu ini apa namanya, ketika kampusnya diakui oleh negara, Iya. maka mahasiswanya juga ketika mengajukan ke negara, ya masa negara nggak ngasih gitu ya. Iya. Nah, jadi ini juga banyak peluangnya sebenarnya. Iya. Tinggal sejauh mana mahasiswa itu memiliki kesungguhan. Jadi menurut kami sih biaya ini bukan apa namanya, bukan lagi hambatan untuk Oke. melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Oke, wah, luar biasa sekali ya. Ini peluang emas nih bagi para sahabat Elsifa dimanapun berada. Betul, betul. Dan manfaatkan peluang ini supaya sahabat Elsifa tidak salah nih ya, Betul. salah pilih kampus dan salah Betul. pilih jurusan. Apalagi dengan biaya yang terjangkau yang tadi kita sudah Betul, sebutkan betul. juga. Baik, Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mhm. Nah, kalau tadi kita berbicara berkaitan dengan Iya. biaya, nah bagaimana sih fasilitas dan lingkungannya nih? Jangan-jangan biaya segitu fasilitas lingkungannya juga ya kayak gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih fasilitas dan lingkungan kampus agar mendukung kenyamanan belajar mahasiswa? Seperti apa kira-kira? Bisa digambarkan? Ini kalau boleh meminjam ya istilah slogan anak-anak mahasiswa nih. Iya, gimana tuh? Jadi kampus kita ini harga kaki 5, fasilitas bintang 5. Masya Allah, luar biasa. Harga kaki 5, fasilitas bintang 5. Betul, betul. Oke. Jadi apalagi kita menempati sekarang ini kampus dengan bangunan baru ya, otomatis secara kualitas bangunan juga lebih memadai. Oke. Ya, kita ruang kelas memadai ya. Kemudian juga perpustakaan, kita ada perpustakaan, kemudian kita punya lab juga Punya ya. lab, Betul. Kemudian kita juga punya sarana-sarana olahraga bagi mahasiswa yang berminat ya, memiliki minat dan bakat dalam olahraga. Kita juga ada beberapa fasilitas olahraga ya, termasuk juga fasilitas di yayasan ini juga bisa diakses oleh para mahasiswa ya, Oke. seperti gedung olahraga ya. Kemudian ada ini studio studio kita podcast ini kita, itu oke. bisa diakses Bisa oleh para mahasiswa ya. Oke. Kemudian juga klinik itu juga bisa diakses. Bisa diakses. Betul. Dan ya masih banyak lagi fasilitas-fasilitas, apalagi kalau apa namanya, tempat ibadah ya, masjid ini kayaknya se-Subang paling banyak di sini nih, sini. Di lingkungan di lingkungan Elsifa, Elsifa nih gitu ya. betul. Tempat sholat ini nggak kesulitan insyaallah. Seperti Oke, itu. Masya Allah. Jadi sahabat Elsifa ini jangan khawatir ya dengan harga yang terjangkau itu. Jangan berpikiran, harga terjangkau, fasilitasnya juga terjangkau gitu. Betul. Tapi insya Allah kita sudah cukup lengkap ya. Betul. Bisa dibilang Dan bisa cukup ya, lengkap. sekarang kita berada di komplek Asipa 4 Asipa ya. 4. Kalau teman-teman mahasiswa bilang ini kampus di atas awan. Oh gitu. Jadi Kampus kalau Elsifa. kalau pagi-pagi itu kita Wah, bisa melihat luar biasa pemandangan ini. yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Gitu ya. Dan kita juga sediakan ya, untuk mengakses kampus yang ada di atas itu kita sediakan shuttle bisnya. Shuttle bisnya. Jadi ada Wah, ini mah antar jemput. fasilitasnya udah eksklusif banget. Antar jemput. Luar Jadi biasa. walaupun apa namanya, kita ada di puncak gunung, itu tetap bisa dinikmati, bisa diakses dengan mudah oleh para mahasiswa. Kita Masya sediakan Allah. shuttle bisnya, kita antar jemputnya. Oke. Seperti itu. Ini mahasiswanya nih tiap hari bikin story terus nih. Betul. Jadi mereka sekalian ngampus, sekalian healing itu. Ya, sekalian healing Betul, gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Ini mungkin sahabat Elsifa di luar sana bisa membayangkan ya kira-kira seperti apa. Nah, nanti bisa dicek di YouTube-nya Institut Ashifa ya. Di YouTube, Oke, di medsos kita sudah di medsos sudah ya, Institut Ashifa juga sudah betul. ada. Oke, ini sangat menarik perbincangan kita pada segmen yang kedua kali ini. Dan kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Iya. Nah, untuk calon mahasiswa yang masih ragu nih. Oke. Apa sih alasan kuat untuk segera mengambil keputusan sekarang gitu? Kira-kira Baik. gimana, Seth? Jadi untuk sahabat Elsifa semuanya, para pemirsa, masa depan itu perlu dipersiapkan. Betul. Dan kesempatan itu terkadang tidak datang dua kali. Betul. Mungkin saat ini ya kondisi institut memberikan kemudahan-kemudahan dengan apa namanya, segala fasilitasnya, itu bisa jadi di kemudian hari kita akan
sulit untuk menjadi bagian dari Institut Asyifa. Iya, betul. Nah, maka sekarang mumpung kesempatan itu ada, terbuka, kemudahan-kemudahan itu di depan mata, jangan ditunda. Oke, Jangan ditunda. Karena biasanya kalau tadi ditunda itu yang datang bukan pendaftaran, tapi penyesalan. Karena penyesalan biasanya belakangan. Iya, betul sekali. Jadi harus di depan. Apa yang di depan? Pendaftaran. Iya, betul sekali. Wah, luar biasa sekali ya. Dan mungkin ini sebagai penutup pertanyaan terakhir, Baik. Ustaz. Kalau tadi kita sudah menjawab tanpa keraguan dari Betul, calon betul. mahasiswa. Nah ini, bagaimana sih cara mendaftar dan kira-kira apa nih yang perlu dipersiapkan untuk calon mahasiswa? Baik, untuk mendaftar ke Institut Asyifa ini cukup mudah ya. Sekarang kita juga sudah memiliki sistem informasi yang lumayan baik ya. Kita menggunakan sistem online. Jadi teman-tean bisa daftar online ya. Nanti kalau ini disediakan di sinilah gitu ya linknya. Jadi silakan mengakses link yang disediakan. Kemudian yang paling penting siapkan berkas ijazah ya. Kemudian tanda pengenal ya. Itu yang paling utama. Ya, jadi ijazah, tanda pengenal, atau kalau yang teman-teman yang belum dapat ijazahnya, surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus ya. Oke. Kemudian diakses, diupload melalui link institut, link PMB institut yang disediakan. Kemudian nanti ikuti alur pendaftarannya. Nanti kita ada tes tulisnya, ada wawancaranya. Jadi wawancara di sini, tes tulis di sini untuk memastikan bahwa calon-calon mahasiswa ini memang memang siap untuk menjadi keluarga besar Institut Asyifa seperti itu. Jadi nanti persiapan-persiapan itu dilakukan sejak dini. Kemudian jangan sungkan ya, jangan ragu untuk bertanya. Kami selalu memberikan kontak person di di situs kami untuk tanya-tanya terkait dengan kampus kami ya. Jangan ragu, jangan sungkan, silahkan bertanya. Jadi bertanya ke kontak person yang disediakan seperti itu. Oke, dan mungkin satu hal lagi yang perlu disiapkan yaitu niat dan juga itu dia. Betul. Gitu. Karena tanpa niat dan tekad yang kuat, nah itu banyak yang berguguran ya. Belum daftar udah gugur. Belum daftar gugur. Betul. Wah, luar biasa sekali ini. Terima kasih Ustaz atas informasi-informasi yang sudah disampaikan nih kepada sahabat-sahabat Elsifa yang ada di manapun berada ya. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini membuka peluang bagi sahabat Elsifa dari penjuru manapun ya. Betul. Dari luar Jawa maupun dari Pulau Jawanya juga mangga datang ke Subang untuk daftar di Institut Asyifa ya. Daftarnya lewat online dan sudah disiapkan form-formnya juga ya. Yang penting tadi sudah dijelaskan berkas-berkas yang akan diupload begitu. Betul. Ini saya ucapkan terima kasih Ustaz Sama-sama atas Kang waktunya Ais, sudah bisa hadir di studio dan juga sudah menemani sahabat Elsifa di sesi talkshow bersama Institut Asyifa. Institut Asyifa. Betul, Institut Asyifa. Baik. Nah, sahabat Elsifa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah melaksanakan bincang-bincang yang sangat luar biasa bersama pemateri kita. Dan tadi kita juga sudah membahas berkaitan dengan Institut Asyifa. Nantikan bincang-bincang selanjutnya dan tentunya di program Opsi, obrolan penuh inspirasi bersama Elsifa Studio. Saya Ais Budi, pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.